Untuk kalangan NU sendiri cenderung memandang Rebo Wekasan sebagai bentuk kearifan lokal selama amalan yang dilakukan adalah hal-hal yang dianjurkan agama seperti sholat, doa, sedekah, maka hal itu tidak dilarang. Tujuannya adalah menjadikan tradisi ini sebagai momentum untuk meningkatkan ibadah, bukan meyakini hari Rabu itu sendiri sebagai pembawa sial. Sementara itu, Muhammadiyah memiliki pandangan yang lebih tegas. Muhammadiyah menganggap pengkhususan ibadah pada hari Rebo Wekasan karena keyakinan akan turunnya bala sebagai perbuatan bid'ah atau inovasi dalam beragama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Keyakinan seperti ini dikhawatirkan dapat menjurus pada takhayul atau khurafat. Namun Muhammadiyah tetap menekankan bahwa berdoa dan bersedekah boleh dilakukan kapan saja tanpa perlu mengkhususkannya di hari tertentu. Jadi perbedaannya terletak pada pengkhususan harinya. Keduanya sepakat bahwa berdoa dan bersedekah adalah perbuatan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selamat datang kembali di channel Sanggar Puspajati Ngotak dan Nyeni. Muri-muri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Halo sobat budaya. Di bulan Safar dalam kalender Hijriah ada satu hari yang selalu menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat kita, sebuah hari yang dianggap istimewa, sakral, bahkan bagi sebagian kalangan dianggap pingit. Hari itu dikenal dengan nama Rebo Wekasan. Lalu apa sebenarnya Rebo Wekasan itu? Mengapa hari ini begitu lekat dengan mitos turunnya bencana dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Mari kita kupas tuntas dalam episode kali ini. Secara harfiah, Rebo Wekasan berasal dari bahasa Jawa. Rebo berarti hari Rabu dan Wekasan berarti pungkasan atau terakhir. Jadi Rebo Wekasan adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, keyakinan ini berkembang di masyarakat, terutama di Jawa, menyebutkan bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ribuan jenis bala atau malapetaka ke dunia. Kepercayaan ini tidak berasal dari Al-Quran maupun hadis, melainkan dari tradisi yang diyakini turun-temurun. Salah satunya merujuk pada anjuran dari beberapa ulama sufi di masa lalu. Konon anjuran ini pertama kali datang dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disebut mendapat ilham spiritual. Dari sinilah kemudian muncul berbagai amalan atau ritual yang tujuannya adalah untuk memohon keselamatan dan menolak bala. Uniknya, setiap daerah punya cara tersendiri dalam menyikapi Rebo Wekasan. Ini adalah bukti kekayaan akulturasi antara keyakinan spiritual dengan budaya lokal. Contohnya di Bantul, Yogyakarta ya. Misalnya ada tradisi membuat lemper raksasa yang kemudian dibagikan kepada warga sebagai simbol sedekah dan kebersamaan untuk menolak bala. Ada juga di Cirebon, Jawa Barat, ada tradisi tawurji, yaitu membagikan sedekah berupa makanan atau hasil bumi di perempatan jalan. Tradisi ini dilanjutkan dengan pembagian apem ya. Nah, secara umum ada beberapa amalan yang biasa dilakukan seperti halnya yang pertama sholat sunnah lidaf'il bala, yaitu sholat hajat
khusus untuk mohon dihindarkan dari malapetaka. Terus ada lagi doa bersama biasanya ya, dan membaca surat-surat Al-Quran seperti halnya surat Yasin. Terus memperbanyak sedekah sebagai cara menolak bala. Terus ada juga tradisi membuat jenang sapar atau bubur sapar yang dibagikan ke tetangga. Nah, disinilah letak diskusinya. Bagaimana pandangan organisasi keagamaan Islam seperti Nahdlatul Ulama, NU ya, dan Muhammadiyah terhadap tradisi ini. Ini penting untuk kita pahami agar tidak salah kaprah. Untuk kalangan NU sendiri cenderung memandang Rebo Wekasan sebagai bentuk kearifan lokal selama amalan yang dilakukan adalah hal-hal yang dianjurkan agama seperti sholat, doa, sedekah, maka hal itu tidak dilarang. Tujuannya adalah menjadikan tradisi ini sebagai momentum untuk meningkatkan ibadah, bukan meyakini hari Rabu itu sendiri sebagai pembawa sial. Sementara itu Muhammadiyah memiliki pandangan yang lebih tegas. Muhammadiyah menganggap pengkhususan ibadah pada hari Rebo Wekasan karena keyakinan akan turunnya bala sebagai perbuatan bid'ah atau inovasi dalam beragama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Keyakinan seperti ini dikhawatirkan dapat menjurus pada takhayul atau khurafat. Namun Muhammadiyah tetap menekankan bahwa berdoa dan bersedekah boleh dilakukan kapan saja tanpa perlu mengkhususkannya di hari tertentu. Jadi perbedaannya terletak pada pengkhususan harinya. Keduanya sepakat bahwa berdoa dan bersedekah adalah perbuatan mulia. Terlepas dari segala perbedaan pandangan, ada sebuah benang merah dan hikmah yang sangat berharga dari tradisi Rebo Wekasan. Rebo Wekasan pada hakikatnya adalah sebuah pengingat untuk muhasabah diri, yaitu momen untuk kita merenung, introspeksi diri dari segala kesalahan yang pernah kita perbuat. Selanjutnya yaitu pengingat untuk taqarrub ilallah, yaitu mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui doa dan ibadah. Terus pengingat untuk kepedulian sosial, yaitu tradisi sedekah dan selamatan, di dalamnya berkuat ikatan silaturahmi dan solidaritas antar warga. Ia adalah alarm spiritual tahunan yang diwariskan leluhur agar kita tidak pernah lupa untuk selalu memohon perlindungan kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Jadi sobat budaya, Rebo Wekasan adalah sebuah fenomena budaya religius yang sangat kaya makna. Memahaminya secara bijak berarti kita mengambil nilai-nilai positifnya, yaitu semangat untuk berdoa, bersedekah, maupun introspeksi diri, tanpa terjebak dalam keyakinan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Bagaimana tradisi Rebo Wekasan di daerah Anda? Apakah masih dijalankan? Silahkan bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan santun dan saling menghargai. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini menambah wawasan dan kecintaan kita pada budaya Nusantara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tercerahkan. Salam budaya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum.